Hai para pencari fakta. Sebagai salah satu negara tujuan investasi, pemerintah terus berupaya membangun kawasan industri yang diharapkan bisa memberi keuntungan bagi Indonesia, termasuk pengolahan kobalt dan litium sebagai bahan baku baterai pada mobil listrik, industri berbasis pupuk, elektronik, dan tekstil, yang mungkin saja lokasinya berada di daerah kalian. Penasaran? Kalau gitu, yuk langsung saja kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Kawasan industri yang pertama ada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Memiliki potensi sumber daya nikel yang cukup besar. Inilah dia, PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Kawasan yang didirikan pada tahun 2013 ini merupakan kerjasama antara Sengshan Holding Group dari China dan Bintang 8 Group dari Indonesia. Salah satu produk andalan mereka adalah olahan kobalt dan litium yang dijadikan bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik melalui High Pressure Acid Leaching atau HPAL. Selain itu akan dibangun 4 pabrik untuk memproduksi katoda nikel kobalt dengan total kapasitas 240.000 ton nikel murni. Maka tak heran jika IMIP digadang-gadang menjadi salah satu spektrum nikel kobalt terbesar di dunia. Dilansir dari CNBC Indonesia, berikut adalah rincian setoran IMIP ke negara sejak tahun 2015 sampai 2020. Alexander Barrow sebagai CEO PT IMIP berharap agar setoran tersebut dapat terus meningkat setiap tahunnya. Setelah dari Morowali, yuk kita beralih ke kawasan industri khusus Teluk Bintuni yang berada di Papua Barat. Kementerian Perindustrian mengakselerasi pengembangan kawasan tersebut melalui skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU, atau yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership atau PPP. Kawasan seluas 2.112 hektar ini ditargetkan rampung pada tahun 2022 dan mulai beroperasi di tahun 2023 mendatang. Meski demikian, perusahaan seperti Kaltim Methanol Industry, Pelindo 4, Wijaya Karya, Pertamina Power, Samsung C&D, dan Karya Mineral Jaya telah tertarik berinvestasi di industri berbasis pupuk dan petrokimia ini. Pemerintah akan menjadikan kawasan industri Teluk Bintuni terintegrasi dari hulu ke hilir dan produk turunan dari gas. Mulai dari pengembangan produksi gas hingga pembangunan pabrik petrokimia dan pembangkit listrik berbasis gas. Kawasan dengan status proyek strategis nasional atau PSN dan industri prioritas sesuai RPJMN 2020-2024 ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan industri di Papua Barat. Semoga segera terrealisasi ya. Berikutnya terletak di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kalian tahu apa? Benar sekali. Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB didukung infrastruktur yang dibangun secara masif seperti pelabuhan, stasiun, dan jalan tol. Kawasan seluas 4.300 hektar ini rencananya akan dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama seluas 3.100 hektar akan diisi dengan industri otomotif, kimia, farmasi, hingga tekstil. Klaster kedua dengan luas 800 hektar digunakan untuk kuliner, IT, dan juga tekstil. Klaster 3 seluas 400 hektar akan diisi dengan high-tech industrial, pusat penelitian dan pengembangan industri, pusat pendidikan, hingga convention center. Kawasan yang dikelola oleh PT KITB bekerja sama dengan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon dan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma ini diharapkan bisa menyerap tenaga kerja dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bisa kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semoga kamu yang lagi nonton bisa menjadi salah satu bagian dari kawasan industri terpadu Batang ini. Amin! Selagi masih di Jawa Tengah, mari kita telusuri kawasan yang dikelola oleh perusahaan asal Indonesia, PT Jababeka Tbk, dan Sembcorp Development Ltd asal Singapura,
yaitu Kendal Industrial Park. Kawasan ini akan dirancang dengan standar internasional melalui pembangunan mixed use, mencakup daerah industri serta perumahan dan komersial yang memenuhi peningkatan permintaan untuk kompetitif biaya manufaktur di Indonesia. Kawasan ekonomi khusus berbasis industri di Pulau Jawa seluas 2.200 hektar ini bergerak di masing-masing sektor berbeda, mulai dari industri furnitur, tekstil, fashion, kuliner, farmasi, peralatan medis, hingga elektronik. Menurut Presiden Direktur and CEO Kendal Industrial Park, Stanley Ang, kawasan industri ini telah memiliki 66 investor dengan capaian investasi sebesar 19,2 triliun rupiah. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian juga mengungkapkan jika pengembangan kawasan industri Kendal akan terus diakselerasi menjadi padat karya berorientasi ekspor. Hal tersebut diyakini dapat mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Terakhir ada Javo Integrated Industrial and Port Estate atau GIIPE di Gresik, Jawa Timur. Proyek strategis nasional pertama di Indonesia yang menggabungkan kawasan industri modern, pelabuhan laut dalam, dan kota mandiri bertaraf internasional. Kawasan ini dilengkapi pembangkit listrik, pengelolaan air bersih dan limbah, suplai gas, jaringan telekomunikasi, serta transportasi multimoda. Hal tersebut menjadikan GIIPE sebagai bagian dari pengembangan industri 4.0. Kawasan ramah lingkungan seluas 2.761 hektar ini dikelompokkan menjadi 5 klaster, yaitu kimia, energi, metal, elektronik, pendukung, dan logistik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, GIIPE resmi disahkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Gresik, bertemakan teknologi dan manufaktur. Pengesahan ini semakin menunjukkan GIIPE sebagai kawasan industri yang kompetitif. Itulah 5 kawasan industri di Indonesia yang sebenarnya masih banyak belum kita bahas. Tapi coba deh, sebutin kawasan industri yang ada di daerah kalian melalui kolom komentar. Jadi aku dan yang lagi nonton bisa mendapat tambahan pengetahuan.